samathayanika katanya. Seseorang yang menggunakan kendaraan samatha. Artinya menggunakan kendaraan samatha itu gimana? Samatha itu dia juga latih, maksudnya gitu. Latih sampai mana? Katanya, sohi pathamang upacara samadhingwa apana samadhingwa upadeti ayang samatho. Jadi waktu dia mengembangkan samatha, artinya pertama-tama dia harus kembangin dulu upacara samadhi atau jhana. Ya. Waktu dia keluar dari jhana, waktu dia keluar dari konsentrasi itu, dia merenungkan batin yang terkonsentrasi tadi sebagai anicca dukkha anatta. Pertama, pintu batin ini penting ya. Nanti semua waktu kita meditator berlatih vipassana untuk melihat batin, semuanya lihat di pintu batin ini. Makanya dari awal mesti harus benar caranya. Kalau salah, ke belakangnya salah semua nanti. Jadi waktu ngecek pintu proses batin itu bukan di objek meditasi kita. Jadi kita harus keluar dari objek meditasi, ceknya di pintu batin. Nah, Buddha bilang di Abhidhamma bahwa seperti burung burung kalau terbang terus hinggap di dahan pohon misalnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah fisik burung itu dulu yang nyampe ke dahan pohon atau bayangan burungnya yang juga nyampe di bayangan dahan pohon? Jawabannya adalah bersamaan. Jadi waktu fisiknya nyampe, bayangannya juga nyampe gitu. Nah, jadi Buddha kasih perumpamaan itu. Jadi misalnya seperti kalian melihat bante. Nah, sekarang di waktu yang bersamaan, meskipun mata melihat bante, di pintu batin Anda juga ada gambar bante. Nah, begitu juga kalau di satu momen kalian mendengar suara bante, di momen yang sama juga suara itu ada di pintu batin kalian. Nah, itu maksudnya apapun yang kontak dengan indera ini, semuanya muncul di pintu batin. Nah, jadi waktu kita mau ngecek bagaimana kondisi batin waktu kontak dengan objek, itu jangan waktu kontak dengan objeknya, tapi setelahnya. Kita nggak bisa betul-betul berlatih vipassana tuh tentang hal yang sedang terjadi. Perihal batin ya. Kalau perihal materi bisa. Jadi misalnya ngelihat ini muncul lenyap terus. Nah ini ya kita bisa renungkan anicca. Tapi perihal batin kita nggak bisa. Batin yang sedang berlangsung itu kita nggak bisa langsung renungkan. Contohnya seperti saya barusan nih marah. Nah, bagaimana saya mau merenungkan kemarahan itu? Ya, setelah marah itu lewat, kita kan kayak nginget lagi. Tadi waktu saya marah, gimana gitu fenomenanya. Itu ya. Nah, jadi nggak bisa di momen itu juga kita berlatih vipassana. Jadi setelah kontak, nah makanya semuanya harus dilihat di pintu batin sini. Nah, itu jadi misalnya seorang mau berlatih yang metode yang pertama, jadi begini caranya. Pertama dia masuk ya, misalnya anapanasati nih. Mereka fokus ke nimitta mereka. Nah, setelah fokus nimitta, nggak bisa nafas ya objeknya ya. Karena kalau nafas, lihat sini pun nggak bisa. Jadi ngelihat pintu batin itu harus ada konsentrasi. Kalau pakai nafas, lihat ke sini, nggak ada apa-apa Bante. Gitu. Nah, tapi kalau nimitta yang sudah terang ya, kalian bisa coba, bisa eksperimen sendiri ya. Kalau nimitta nggak terang, coba deh lihat sini, apa yang kelihatan ya. Nah, terus kalau nimittanya terang gitu kan, nah terus waktu diarahin ke sini, baru ya bisa kelihatan pintu batin itu. Nah, jadi pertama caranya, metode yang pertama adalah pertama fokus ke nimitta ya. Nimitta udah terang ya. Nah, waktu nimitta sudah terang, kemungkinannya ada dua level samadhinya ya, upacara samadhi atau sudah jhana. Karena apa? Nimittanya sudah terang. Itu cuma dua level.
Nah, misalnya ya, kalau sudah jana nih, terkunci ya, fokus ke nimitta. Tunggu sebentar sampai stabil ya. Ini untuk pemula ya. Jadi tunggu sampai stabil, terus gimana? Keluar. Keluar itu artinya jangan lihat lagi. Jangan diperhatiin lagi nimittanya, tapi diarahkan ke pintu batin. Nah, nanti di pintu batin Anda juga akan melihat nimitta yang sama. Nah, Bhante juga bilang bahwa nimitta kalian bisa berubah-berubah ya. Jadi jangan perhatiin bentuknya, jangan perhatiin warnanya. Tapi misalnya kalian fokus di sini, kuning terang misalnya ya. Nah, waktu kalian lihat di pintu batin, nimitta di situ yang muncul juga kuning terang. Nah, nanti tapi waktu kalian balik lagi ke sini, warnanya jadi putih terang. Waktu kalian lihat ke sini juga dia putih terang. Jadi kalau lihat ke sini jadinya kuning terang, itu salah problem itu. Nah, jadinya harusnya sama. Ya. Nah, waktu kalian sudah lihat ke sini, misalnya nimittanya udah ya, nimitta yang sama muncul juga di sini kelihatan. Nah, waktu itu di sana kalian cek tuh. Sama seperti ngecek jana faktor. Witaka. Witaka itu gimana sih? Oh, aplikasi pikiran ke objek. Jadi waktu lihat nimitta di pintu batin, ya, terus cek tuh ada nggak fenomena itu. Ya, waktu batin ngelihat nimitta di situ ada nggak fenomena aplikasi pikiran. Nah itu ya. Nah kalau di tahap ini kalian hanya disuruh ngecek bahwa ada nggak fenomenanya. Nah tapi waktu kalian mau berlatih vipassana, kalian akan juga diarahkan untuk ngelihat proses batinnya. Kalian akan ngelihat di sana witakanya itu muncul lenyap. Ya. Nah, gitu. Nah waktu kalian ngelihat witaka itu muncul lenyap, baru bisa direnungkan sebagai apa? Anicca, dukkha, anatta. Nah, tapi di tahap awal ini, misalnya lagi ngembangin jana, jangan lihat muncul lenyapnya ya. Ngelihat fenomenanya aja, itu udah cukup. Nggak usah perhatiin muncul lenyapnya. Nah, jadi untuk yang berlatih vipassana setelah masuk samadhi ya, dengan samatha, itu caranya. Ya, setiap kali dia masuk ke samadhi, apapun itu, bisa anapana, bisa kasina, bisa metta, dan lain sebagainya. Nah, dia masuk dulu tahap demi tahap ya. Nah, jana 1 masuk ya. Terus keluar dari jana 1, dia lihat di sini bahwa jana 1 yang tadi dia masuk itu muncul lenyap. Nah, jadi waktu itu dia ngelihat, oh iya, jana 1 yang tadi saya baru masuk itu anicca. Ya, tidak kekal. Nah, karena tidak kekal karena muncul lenyap terus dirongrong gitu ya. Itu membawa penderitaan, tidak memuaskan. Terus juga bukan siapa-siapa, bukan diri. Karena apa? Kemunculannya itu di luar kita, kelenyapannya juga di luar kita. Kita nggak bisa kendalikan. Ya. Muncul ya, habis muncul lenyap. Habis lenyap pun muncul lagi. Gitu, ya. Jadinya ini bukan diri, anatta. Nah dengan demikian dia berlatih samatha, kemudian vipassana. Jadi samatha, vipassana, samatha, vipassana, samatha, vipassana gitu. Nanti dia kalau dia sudah latih jana 2, jana 3, jana 4, dia masuk lagi jana 2. Keluar dari jana 2 dia merenungkan jana 2 sebagai anicca dukkha anatta. Terus masuk lagi dia jana 3, keluar dari jana 3 dia merenungkan jana 3 sebagai anicca dukkha anatta. Gitu. Nah, ini adalah metode yang pertama ya. Dimulai dari samatha, kemudian latih vipassana.